Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Harun Effendi dalam informasi pagi. Untuk kesempatan pagi hari ini di edisi Kamis 16 September 2021. Beberapa informasi terhangat dan terdepan akan segera kami berikan ke ruang dengar Anda, dan berikut informasinya. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan Asosiasi Pedagang Kaki Lima atau PKL yang sebagian besar bergerak di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM akan dilibatkan untuk menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT. Sebelumnya pemerintah telah meluncurkan BLT untuk PKL dan pedagang warung Tegal atau warteg senilai 1,2 juta rupiah per orang, sebagaimana keputusan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Presiden Jokowi meminta secara khusus agar asosiasi menggunakan data PKL dalam menyalurkan BLT kepada 1 juta penerima. Pada kesempatan itu pemerintah mengundang dan mendengarkan aspirasi pelaku UMKM yang meminta untuk mempermudah pengajuan kembali kredit usaha. Dalam pertemuan tersebut, menurut Presiden Jokowi, Presiden meminta produk UMKM untuk ditawarkan secara langsung kepada kementerian atau lembaga. Dengan demikian, menurut Teten, produk lokal dapat diserap belanja pemerintah. Dia mencatat bahwa saat ini baru sekitar 27% produk usaha kecil yang diserap pemerintah. Informasi bersumber dari antaranews.com. Wakil Presiden K. Ma'ruf Amin meminta kementerian dan lembaga menyiapkan kriteria capaian dan indikator kinerja dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim. Wapres menilai adanya kriteria capaian dan indikator kinerja bisa mengefektifkan program pemberdayaan masyarakat rumah tangga sasaran. Saat ini menurut Wapres, upaya percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrim diantaranya melalui program pemberdayaan guna meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Hal ini dikatakan Wapres saat memimpin rapat pemberdayaan masyarakat di lokasi prioritas dalam rangka penurunan kemiskinan ekstrim di 35 kabupaten kota di 7 provinsi di Istana Wakil Presiden Jakarta Rabu kemarin. Wapres mengatakan program yang akan diminta indikator meliputi dampak penurunan tingkat kemiskinan ekstrimnya, jumlah persentase penurunan kemiskinan dalam tiap kabupaten dan provinsi, kemudian outputnya atau pelaksanaannya, konvergensi program meliputi intervensi di tiap kabupaten kota, dan kelompok masyarakat penerima manfaat yang menerima intervensi kebijakan pemberdayaan. Wapres juga menyampaikan kriteria capaian dan indikator kinerja ini harus dijelaskan secara detail mencakup indikator kesejahteraan di masing-masing lokasi penerima, sehingga target untuk menanggulangi kemiskinan ekstrim dampak pandemi COVID-19 dapat terwujud. Sebagai langkah awal pembuatan indikator kinerja tersebut, Wapres akan mengundang para gubernur, bupati, dan wali kota dari 7 wilayah prioritas implementasi program pemberdayaan masyarakat di tahun 2021. Wapres mengingatkan pada tahun 2021 terdapat 35 kabupaten di 7 provinsi yang menjadi wilayah prioritas pengentasan kemiskinan ekstrim. Jumlah penduduk di 35 kabupaten ini mewakili 20% atau 2,1 juta jiwa dari total 10,4 juta jiwa total jumlah penduduk miskin ekstrim secara nasional. Ketujuh provinsi tersebut antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Wapres pun menghimbau kepada seluruh jajaran terkait di pemerintah, yaitu pemerintah pusat, untuk mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait lainnya untuk memastikan keberhasilan program ini. Informasi bersumber dari republika.co.id. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap rancangan undang-undang atau RUU Daerah Kepulauan segera disahkan menjadi undang-undang
Menurut Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, permintaan tersebut sangat penting demi kemajuan daerahnya. Mengingat Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi yang terdiri dari 650 pulau. Sebanyak 530 pulau diantaranya telah memiliki nama atau sebutan serta 80 pulau telah berpenghuni. Ali Mazi juga menyatakan pihaknya telah menyusun Grand Design akselerasi pembangunan daratan dan lautan atau kepulauan. Oleh karena itu, Ali berharap pembahasan RUU daerah kepulauan bisa dapat segera dirampungkan. Bahkan rancangan tersebut sudah tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023. Informasi bersumber dari gpnn.com. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim melantik 7 pejabat tinggi madya dan 2 pemimpin perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek secara hibrida, yaitu kombinasi daring dan luring. Pelantikan dilakukan di Geraha Utama Gedung A Kemendikbudristek pada Rabu 15 September 2021 kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nadiem menghimbau para pejabat dilantik segera bergerak mewujudkan program Merdeka Belajar. Adapun para pejabat Kemendikbudristek yang dilantik secara langsung adalah Iwan Syahril sebagai Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Jumeri sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Kemudian Wikan Sukaritno sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Hilmar Farid sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan dan Catarina Mulyana Girsang sebagai Inspektur Jenderal. Selanjutnya Anindito Aditomo dilantik sebagai Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan dan Endang Amiduddin Aziz sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dua pejabat pendidikan tinggi juga turut dilantik secara virtual dari tempat masing-masing pada kesempatan ini, yaitu Apollo Savampo sebagai Rektor Universitas Cendrawasih dan Mufrida Zain sebagai Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut. Keduanya dilantik untuk periode jabatan tahun 2021-2025. Nadiem menekankan kepada jajarannya itu bahwa perubahan adalah sesuatu yang pasti dan tidak terhindarkan. Oleh karena itu perlu cara pandang positif terhadap perubahan dalam diri dan lingkungan. Informasi bersumber dari fifa.co.id. Dan Mitra Azam, berikut informasi yang terakhir. Tim SAR berhasil menemukan black box pesawat perintis milik maskapai Rimbun Air dengan nomor register PKOTW yang jatuh di atas Gunung Wabu, Intan Jaya, Papua. Black box tersebut telah dievakuasi beserta 3 jenazah kru pesawat. Hal ini dikatakan Kepala Kantor SAR Timika, Josh N.M. Radang. Josh mengatakan black box dan 3 jenazah kru pesawat Rimbun Air ditemukan semalam sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Timur. Saat ini ketiga jenazah juga tengah dipulangkan ke rumah duka. Sebelumnya pihak kepolisian